Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 14 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Dan pembacaan kitab ini insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita rubah menjadi ba'da subuh hari Ahad. Jadi kajian duha di hari Ahad di pekan keempat, jadwal yang biasa kita lakukan sekarang ini insyaallah ditiadakan sehingga kajiannya ba'da subuh hari Ahad saja insyaallah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Amin yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bab yang baru, ya, bab yang baru, yaitu mubtilat al-Islam, pembatal keislaman. Inna lil islami mubtilatin idza fa'ala al-muslimu wahidan minha faqad fa'ala asy-syirka alladhi yuhbitu al-'amala wa yukhalladu finnar wa la yaghfiruhu Allahu illa bitaubah. Sesungguhnya agama Islam memiliki pembatal-pembatal. Jika seorang muslim melakukan salah satu dari pembatal-pembatal tersebut, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan yang menghapuskan amal ibadah
atau menghapuskan pahala dari amal ibadah tersebut. Wa yukhalladu finnar, dan muslim tersebut dikekalkan di dalam neraka. Wala yaghfiruhullahu illa bitawbah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni muslim tersebut kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis ingin mengatakan kepada kita, di dalam agama Islam itu ada perkara-perkara yang disebut dengan pembatal-pembatal keislaman. Sebagaimana layaknya orang yang dalam keadaan bersuci, apabila dia mengerjakan atau terjadi pada dirinya pembatal-pembatal, maka batal wudunya. Kalau dia kentut, kalau dia buang air kecil, buang air besar, maka batal wudunya. Maka agama Islam juga seperti itu. Apabila seseorang mengerjakan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, maka batal keislamannya. Berarti dia keluar dari agama Islam, baik dia sadari ataupun dia tidak sadari. Nah, oleh karena itu termasuk bimbingan keislaman untuk pribadi muslim dan masyarakat muslim adalah mengenal apa saja pembatal-pembatal keislaman, sehingga bisa menjauhi pembatal-pembatal keislaman tersebut. Dan tidak ada yang paling berharga bagi seorang muslim kecuali agama Islam yang dia miliki, kecuali keislaman yang ada di dalam dirinya. Kalau seandainya dia mengerjakan perkara yang membatalkan keislamannya, maka dia berarti kehilangan sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya. Dan seorang muslim yang sudah keluar dari keislamannya, kalau dia belum bertaubat selama hidupnya, sampai matinya dia murtad atau keluar dari Islam, maka pahala dari amal ibadah seluruh yang dia kerjakan terhapus, dan dia kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Contoh misalkan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Maksudnya yang mati di atas kesyirikan tidak akan diampuni dosanya. Kalau tidak diampuni berarti dia kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang menghendakinya, bagi siapa yang dikehendaki. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dan kesyirikan termasuk dari membatal keislaman, maka tempatnya di dalam neraka dan diharamkan atasnya surga, dan ia tidak memiliki penolong
nanti pada hari kiamat. Maka mengetahui hal-hal yang membatalkan keislaman ini sangat amat penting. Dan inilah kebiasaan salah seorang salafus saleh, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu as'aluhu." Saya ulangi. "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena khawatir terperosok ke dalamnya. Kita mengenal, mempelajari nantinya hal yang membatalkan keislaman, tujuannya adalah agar tidak terperosok ke dalamnya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Araftu asy-syarra la li syarri, lakin li tawaqqi. Man lam ya'riful khaira min asy-syarri yaqa'u fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi aku mengetahuinya untuk menjauhinya. Siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terperosok ke dalamnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung membaca apa yang disebutkan oleh penulis dari pembatal-pembatal keislaman. Penulis berkata, "Du'a'u ghairillah kadu'a'i al-anbiya awil awliya al-amwat awil ahya al-ghaibin liqaulillahi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Ay al-musyrikin. Surat Yunus ayat 106. Penulis berkata, hal-hal tersebut adalah, pembatal-pembatal keislaman tersebut adalah berdoa dan meminta kepada selain Allah, seperti kepada para nabi, wali-wali yang sudah wafat, atau kepada makhluk hidup yang gaib. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula dapat memberi mudarat kepadamu. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Yunus ayat 106. Ini adalah pembatal keislaman yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Ada berapa pembatal? Kita coba lihat. Ada sekitar 25 pembatal dibawakan oleh penulis di sini. Yang pertama beliau mengatakan berdoa dan meminta kepada selain Allah. Kita ingin dudukkan dulu permasalahan. Apa arti berdoa secara bahasa dan secara istilah syariat? Disebutkan di dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab, bahwa arti doa bahasa Arabnya adalah ad-du'a. Ad-du'a, dan dia dari kata kerja da'a. Kata kerja da'a yad'u. Dan arti da'a yad'u adalah
nada yunadi. Nada yunadi, yang artinya memanggil. Arti bahasa doa dari kata Arab, kata kerja, da'a yad'u, yang mana arti da'a yad'u adalah nada yunadi. Dalam bahasa Indonesia artinya memanggil. Kemudian adapun arti doa secara istilah syariat adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Bada'iul Fawaid. Doa adalah talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu au daf'uhu au daf'ihi. Artinya meminta sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang berdoa dan meminta sesuatu, mengangkat keburukan dari orang yang berdoa atau menahannya. Saya ulangi, doa secara istilah syariat disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah meminta sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang berdoa. Ini kalau orang meminta rezeki, meminta anak, meminta ketenangan hati, bermanfaat untuk orang yang berdoa, ini disebut dengan doa. Dan meminta mengangkat atau menahan sesuatu yang membahayakan orang yang berdoa, ini juga disebut doa. Misalkan meminta agar disembuhkan penyakit, meminta agar tidak terkena penyakit, meminta agar disembuhkan atau dihilangkan kemiskinan, atau meminta agar jangan datang kemiskinan. Ini namanya berdoa. Jadi doa adalah meminta sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang berdoa dan meminta diangkat atau ditahan sesuatu yang membahayakan untuk orang yang berdoa. Itulah doa yang disebutkan oleh pengertiannya oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kemudian di sini penulis mengatakan berdoa dan meminta kepada selain Allah, seperti kepada para nabi dan wali-wali yang sudah wafat. Jadi yang terlarang adalah berdoa meminta kepada makhluk yang sudah mati. Ini yang terlarang. Kenapa? Karena makhluk yang sudah, apalagi sudah mati, tidak dapat mengabulkan doa atau permintaan orang yang berdoa. Makhluk yang sudah mati tidak dapat mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Dan berdoa kepada makhluk dibagi menjadi 3. Berdoa atau meminta kepada makhluk dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdoa
kepada makhluk yang sudah mati, apapun permintaannya, maka ini adalah kesyirikan akbar. Meminta kepada makhluk yang sudah mati, baik derajatnya rasul, nabi, wali, maka ini adalah syirik akbar. Apapun permintaannya, entah permintaannya berkaitan dengan perkara dunia atau perkara akhirat, entah permintaannya berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat di dunia atau sesuatu yang bermanfaat di akhirat, ini syirik akbar. Meminta kepada makhluk yang sudah mati. Kenapa demikian? Karena doa adalah ibadah, dan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam mengerjakan ibadah tersebut. Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku semata. Doa adalah ibadah, maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah berarti beribadah kepada selain Allah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah berarti musyrik, dan musyrik mengeluarkan dari agama Islam. Ini pembagian yang pertama, berdoa kepada orang yang sudah mati, makhluk yang sudah mati. Yang kedua, berdoa kepada makhluk dan meminta kepada makhluk yang gaib, mungkin dia dinyatakan masih hidup atau dianggap masih hidup, tetapi dia gaib, tidak ada keberadaannya, tidak ada wujudnya. Maka ini juga jika berdoa kepadanya, minta apapun, baik kebaikan atau keburukan, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun permintaan yang diminta, baik itu untuk kebaikan di dunia dan di akhirat, atau untuk agar terjauhkan keburukan di dunia dan di akhirat. Seperti misalkan berdoa minta makanan agar bisa makan kepada orang yang gaib, yang tidak ada, ini tidak boleh. Kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada makhluk yang masih hidup dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk tersebut. Berdoa, meminta kepada makhluk yang masih hidup
dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk tersebut, maka ini boleh. Seperti meminta makanan, meminta minuman, meminta uang, dan makhluk tersebut sanggup untuk memberikan kepada orang yang berdoa dan meminta tadi. Nah, ini boleh. Ini tidak merusak akidah. Akan tetapi kalau itu diminta karena ketidakperluan, tapi sukanya hanya minta-minta, maka ini kurang elok bagi seorang muslim. Ya, tapi tidak berkaitan dengan akidah. Sekarang saya minta papan tulis. Tadi kita katakan sudah 3 ya. Mungkin nomor 1 dan 2 kita gabung bisa. Berdoa kepada makhluk. Jadi judulnya itu adalah berdoa kepada makhluk. Jadi nomor 1 dan 2 bisa kita gabung. Bisa kita apa? Gabung. Berdoa kepada makhluk yang sudah mati atau yang masih gaib, yang tidak ada. Maka berdoa apapun kepada makhluk yang sudah mati atau yang gaib, syirik akbar. Ini nomor 1. Nomor 2, berdoa kepada makhluk yang masih hidup dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk yang masih hidup tersebut, maka ini boleh. Ya, ini adalah boleh. Yang ketiga, berdoa kepada makhluk baik yang masih hidup atau yang sudah mati atau yang gaib, baik itu manusia, malaikat, jin, baik itu rasul, nabi, wali, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini syirik akbar. Ya, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini adalah syirik akbar. Perhatikan sekarang. Judul kita ad-du'a li ghairillah. Berdoa kepada selain Allah. Dibagi berapa tadi? 3. Yang pertama adalah doa al-amwat wal ghaib. Berdoa kepada orang mati atau gaib. Maka berdoa apapun, meminta apapun, maka hukumnya haram, jenis perbuatannya syirik akbar. Sebabnya doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Doa adalah ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada
selain Allah adalah kesyirikan. Ini yang pertama, berdoa kepada orang mati dan gaib. Yang kedua, doa al-hayy, berdoa kepada yang masih hidup, makhluk yang masih hidup. Ya, ini makhluk yang masih hidup, tentang sesuatu yang disanggupi oleh makhluk tersebut, maka hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh, tidak merusak tauhid. Yang ketiga, doa ghairillah, minal hayy wal mayyit al asya allati la yaqdiruha illallah. Berdoa kepada makhluk siapapun, mau yang hidup, yang mati, sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini hukumnya haram, perbuatannya syirik akbar. Itu 3 pembagiannya. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang dibawakan oleh penulis di sini, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Ini jelas larangan. Larangan jelas sekali. Dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Asal hukumnya larangan secara mutlak menunjukkan kepada keharaman. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Dan banyak ayat selain surat Yunus ayat 106, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun di dalam masjid-masjid tersebut bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Jelas, larangannya jelas. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, di antaranya adalah ayat yang memerintahkan berdoa dengan ikhlas
hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan surat Ghafir ayat 14. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan ikhlas murni, enggak boleh ada kawan Allahnya. Hanya untuk Allah dalam mengerjakan doa. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-A'raf ayat 29. Wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam berdoa. Nah, ini para ikhwah, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan hal tersebut, agar kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga surat Ghafir ayat 65. Allah berfirman, Huwal hayy la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Dialah Allah yang maha hidup. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah. Maka berdoalah kepadanya dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam berdoa. Nah, ini ayat-ayat begitu banyak, jadi susah untuk dibantah pembagian ini, karena Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berdoa dengan ikhlas hanya kepada Allah, murni hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kemudian juga yang kedua, Allah dalam Al-Quran memerintahkan tidak boleh berdoa kepada Allah bersamaan juga berdoa kepada selain Allah. Saya ulangi, terbalik. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Nah, 2 poin itu ya. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian penulis berkata, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Sebelum saya artikan, kita kembali kepada surat Yunus ayat 106. Mengapa tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Karena selain Allah tidak berkuasa. Dari mulai orang mati, orang yang gaib, orang yang hidup, yang tidak punya kuasa untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Nah, makanya tidak boleh berdoa kepada selain Allah, karena selain Allah tidak mengabulkan doa. Bahkan selain Allah tidak mendengar doa. Kalaupun mendengar, maka selain Allah tidak mengabulkan doa. Ya, kalaupun mendengar, maka tidak mengabulkan doa. Seperti misalkan dalam surat Fatir ayat 14.
in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu berdoa kepada selain Allah, maka mereka tidak mendengar doa kalian. Dan kalau mereka mendengar doa kalian, mereka tidak dapat mengabulkan doa kalian. Dan di hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian kepada mereka di hadapan Allah. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang Maha mengetahui. Surat Fatir ayat 14. Di dalam surat Fatir ayat 14 ada 3 sebab mengapa kita tidak boleh berdoa kepada makhluk Allah atau kepada selain Allah. Yang pertama, selain Allah tidak mendengar doa. Yang kedua, selain Allah tidak dapat mengabulkan doa. Yang ketiga, selain Allah akan mengingkari doa kita di hadapan Allah. Jadi maksudnya gini nih. Ini ada Allah, kemudian ada orang yang berdoa, berdoanya kepada makhluk. Ini nanti di hari kiamat di hadapan Allah, yang didoai, yang dimintai, seperti kaum Nasrani minta kepada Nabi Isa, kaum Yahudi minta berdoa kepada Uzair, orang-orang musyrik yang meminta kepada wali-wali yang dikubur. Ini nanti akan mengingkari, ya Allah, saya tidak menyuruh mereka ya Allah untuk berdoa kepada saya. Ya Allah, saya takut kepada Engkau ya Allah. Ini maksudnya. Yang didoai akan mengingkari doa orang yang berdoa kepada mereka. Pahamlah maksudnya? Ini 3 penyebab dari surat Fatir ayat 14 mengapa kita diharamkan untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita tambah, sebab yang keempat dan selanjutnya adalah orang yang atau makhluk yang saya ulangi. Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Karena selain Allah tidak memiliki apa-apa, walau setipis kulit ari. Tidak memiliki apa-apa, walau setipis kulit ari. Apalagi mau mengabulkan permintaan. Memiliki saja tidak memiliki apa-apa. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 13. Walladzina, saya ulangi, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Rabb kalian yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Dan makhluk-makhluk yang kalian berdoa kepadanya, kepada selain Allah, maka mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Qitmir itu setipis kulit ari. Kalau kita makan kurma, ada biji di dalamnya, di atas biji kurma itu ada kulit arinya. Setipis itu sembahan selain Allah yang didoai oleh orang-orang musyrik tidak memilikinya. Ini sebab yang keempat, mengapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab yang kelima, mengapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajib lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Selain Allah lalai terhadap doa. Selain Allah lalai terhadap doa. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 5, yang artinya siapakah yang lebih sesat? Maksudnya tidak ada yang lebih sesat, lebih gila daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa yang dipanjatkan. Ini 5 sebab mengapa kita diharamkan berdoa kepada selain Allah. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan gambarkan bagannya. Kita akan melihat bagaimana yang benar dalam urusan berdoa dan bagaimana yang menyimpang. Di sini ada Allah, seorang yang bertauhid, muwahhid, ahli tauhid. Dia akan langsung berdoa kepada Allah. Orang yang bertauhid, dia akan langsung berdoa kepada Allah. Mungkin agar doanya dikabulkan, maka dia menggunakan berbagai macam cara untuk doanya dikabulkan. Cara yang pertama, dia di dalam doanya menyebut nama-nama Allah yang husna dan sifatnya yang ulia. Ini membuat doanya maknyus, langsung kabul atau segera dikabulkan. Yang kedua, dia melakukan amal saleh seperti sholat. Sebelum berdoa sholat dulu, sebelum berdoa sedekah dulu, sebelum berdoa beriman dulu, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami beriman, amal soleh, maka berikanlah maghfirah kepada kami. Nah, ini namanya agar seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meminta orang saleh yang masih hidup dan ada untuk berdoa.
Saya minta kepada antum agar mendoakan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada sahabatnya agar mendoakan beliau. Para sahabat minta kepada Rasulullah agar mendoakan beliau. Nah, ini adalah cara berdoa yang tidak merusak akidah tauhid. Nah, di sana ada cara berdoa yang merusak akidah tauhid. Yang pertama dan paling parah, yaitu di sini makhluk. Ini musyrik, yaitu ahli syirik. Berdoa kepada makhluk. Berdoa kepada makhluk. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini makhluknya, mau dia masih hidup, mau dia sudah mati, mau dia manusia, malaikat, jin, hewan. Kalau berdoa kepada makhluk tentang sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini adalah musyrik akbar. Ya, ini adalah musyrik akbar. Nah, sekarang ada yang begini. Di sini ada Allah. Nah, di sini ada makhluk. Di sini ada musyrik. Bagaimana caranya? Orang ini menjadikan perantara, wasitah, perantara antara dia dengan Allah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar cepat kabul. Dia berdoa kepada makhluk ini, dan makhluknya al-mayyit atau ghaib. Makhluknya mati atau ghaib. Orang mati atau orang ghaib. Tujuannya adalah apa? Agar cepat kabul. Maka ini kesyirikan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada perantara itu, akan tetapi perantara itu hanya mendekatkan diri kami ke sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 3. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi rekomendasi untuk kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menahan mudarat untuk mereka, tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Mereka mengatakan perantara itu hanya sebatas pemberi rekomendasi, ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 18. Nah, ini kesyirikan.
Maka karena di dalam ayat Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang telah mereka lakukan dari kesyirikan. Ustaz, kenapa mereka memerlukan perantara? Oh, alasannya macam-macam. Alasannya kata si musyrik itu, kami berdosa, tidak pantas langsung minta kepada Allah. Alasan yang lain, Allah itu raja, sebagaimana raja-raja di dunia. Tidak perlu tidak dapat rakyat langsung minta kepada raja, harus orang-orang dekatnya dulu. Jawabannya mudah. Satu, itulah argumentasi orang-orang musyrik di zaman dulu. Yang kedua, orang-orang musyrik zaman dulu yang kalian ikuti menyamakan selain Allah raja dengan Allah. Allah dikira seperti raja manusia. Allah nggak perlu untuk perantara. Allah Subhanahu wa ta'ala perlu tawassul, yaitu yang 3 tadi. Bisa dimaklumi ini ya. Ada lagi mereka, ini yang keempat, tapi masih tetap sama di sini. Mereka tidak minta ke sini, tetapi mereka minta dengan pangkat orang ini. Jadi doanya gini, doanya dia sampai ke sini, tapi menyebutkan pangkat. Ya Allah, dengan pangkat wali fulan, dengan kedudukan wali fulan, kabulkanlah doaku. Mintanya kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Tapi melalui pangkat. Nah, ini bukan syirik, tetapi perbuatan bid'ah. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mintanya kepada Allah, cuma pakai pangkat, itu intinya. Cuma pakai apa? Pangkat. Ya. Kalau yang pertama minta ya Allah, ya Razzaq, ini ya. Yang ini saya contohkan satu-satu ya. Ini ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni. Kalau pakai ini melakukan amal saleh, ya Allah, saya mencintai Nabi Engkau, maka cintailah aku. Ya Allah, saya mencintai Nabi Engkau, maka mudahkanlah rezekiku. Melakukan amal saleh. Kalau yang ini meminta orang saleh yang masih hidup, wahai fulan, doakan saya. Ya, yang masih hidup dan sanggup untuk berdoa, ada orangnya. Nah, ini aman. Nah, kalau ini bagaimana? Wah, ini berat. Wahai Nabi, berikan saya anak. Wahai wali, berikan saya kekuatan. Wahai wali, berikan saya rezeki. Sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka ini syirik akbar. Kalau yang ini, dia minta kepada makhluk. Dia katakan, wahai wali, wahai wali, sampaikan hajat saya kepada Allah yang sudah mati. Walinya sudah mati atau ghaib. Wahai Nabi Khadir, mudahkan rezeki saya, sampaikan doa saya kepada Allah. Nah, ini kesyirikan. Karena menjadikan antara dia dengan Allah ada apa? Perantara. Nah, yang ketiga adalah tadi doanya kepada Allah, tapi pakai apa tadi? Pangkat. Ya, nah itu bukan kesyirikan, tetapi wallahu alam dia adalah perbuatan bid'ah. Nah, cukup pembatal keislaman yang pertama dulu ya. Cukup itu insyaallah. Nah, ada yang ingin bertanya? Sudah 1 jam tepat.
4 kita. Insyaallah jadinya melihat kegiatan saya di pesantren ya, biasanya kan saya pulang dari Samarinda ke Balikpapan zuhur, kajian di Balikpapan, habis maghrib pulang ke Banjar Senin pagi. Tapi melihat kegiatan di pesantren yang Senin itu adalah hari sibuk, maka saya mengurangi untuk kegiatan di luar. Terpaksa kajian di waktu sekarang ini kita pindah ke habis subuh ya. Kemudian habis subuh saya langsung pulang ke Balikpapan. Kajian di Balikpapan pagi, pulang ke Banjar sore jam 5, setengah 6 lah gitu ya. Sehingga Senin sudah bisa mendapati kegiatan-kegiatan di pesantren. Dan orang-orang sebelum saya juga sudah bilang, kalau sudah punya pesantren itu mau tidak mau harus tugul, kata orang Banjar, di pesantren. Jangan sering-sering keluar, karena ngurus anak-anak santri, ada yang ini, ada yang itu, ada permasalahan ini. Apalagi kita mau meluluskan lulusan pertama, alumni pertama dari pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, dan ini menjadi concern yang paling tinggi. Ada beberapa PR, sedikit curhat nang sadane, itu ada wali santri. Ada beberapa PR di antaranya adalah akreditasi persamaan dengan Universitas Islam Madinah. Karena kita di pesantren Intan Ilmu yang kita ingin cetak dengan pertolongan dari Allah, semoga Allah memudahkan, adalah mencetak para penuntut ilmu agama, mencetak para pewaris Nabi, calon-calon para ulama. Jadi di Intan Ilmu cetakannya seperti itu. Nanti kalau dia sudah selesai di Intan Ilmu, dia ingin ke umum, ya itu urusan dia. Tapi kita dari awal sudah arahkan agar dia menjadi pendakwah, minimal bisa khutbah, imam, mengisi pengajian, dan seterusnya. Nah, maka itu lulusannya pun orientasinya harus ke agama. Di antaranya yang sekarang ini adalah Universitas Islam Madinah dan juga universitas lainnya yang genrenya agama. Jadi saya pernah mengisi sebuah pengajian parenting waktu itu. Di lembaga pendidikan lain, di salah satu lembaga pendidikan di ibu kota. Kemudian saya datang, mereka sedang presentasi pendidikan Islam ini. Bahkan ustadz-ustadznya sudah mengenal dakwah sunnah. Kemudian ketika presentasi, walhamdulillah Bapak Ibu, alumni kami banyak yang melanjutkan ke universitas ternama. Disebutkanlah tuh, ke Jerman, ke Belanda, ke Eropa, ke mana gitu, ke umum. Saya colek pimpinannya, mudirnya. Ke Madinah belum ada, Ustaz. Masih kita usahakan, Ustaz. Nah, ini kita tidak ingin seperti itu. Khusus pesantren Intan Ilmu kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin lembaga pendidikan di pesantren Intan Ilmu yang menelurkan lulusan yang memang orientasinya agama, yang memang tugasnya nanti berdakwah di masyarakat. Calon-calon para ulama, calon-calon pewaris Nabi yang bisa membanggakan orang tuanya, bahkan mungkin orang tuanya duduk di hadapan dia untuk belajar ilmu agama. Dan itu nanti tidak akan terasa. Makanya kita punya PR berat, yaitu insya Allah Allah memudahkan, yaitu tahun ini
kita sudah mengajukan akreditasi muadalah persamaan dengan Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan nanti diterima oleh mereka. Kemudian juga untuk persiapan-persiapan yang tahun depan kita pesantren baru ini sudah memiliki kelas 12. Baru pertama kelas 12. Ya, otomatis perlu persiapan. Maksudnya itu pelatihan. Melatih mereka bagaimana khutbah, melatih mereka bagaimana imam yang benar. Lebih intensif lagi persiapan ilmiah mereka tentang kelompok-kelompok menyimpang yang ada di tengah masyarakat. Kemudian self skill mereka apa yang bisa kita kembangkan bagi mereka. Nah, ini menunjukkan memerlukan pimpinannya harus banyak di dalam pesantren. Makanya banyak undangan. Ada ke Bandung, ada ke Lampung, ada. Saya bilang terima kasih telah diundang. Lalu Ustaz kapan bisa? Nah itu saya nggak bisa lagi jawab. Ya. Itu susah. Nah. Jadi itu sebabnya maka Ahad ba'da subuh kita kajiannya ini. Ya. Kemudian langsung ke Balikpapan dan sorenya pulang. Itu semua untuk pesantren. Ada hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud karena tentang kabar hal gaib. Mohon kejelasannya, apakah ini kekhususan untuk sahabat Ibnu Mas'ud saja atau semua sahabat? Maksudnya gini, kalau ada seorang sahabat Nabi bercerita tentang hal gaib, tentang hari kiamat, tentang surga neraka, tapi itu perkataan beliau, tidak sampai kepada Nabi, maka secara ilmu hadis itu namanya hadis mauquf. Dan hadis mauquf tergolong dari hadis yang lemah karena tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila sanadnya sahih sampai kepada sahabat tersebut Abdullah bin Mas'ud dan beliau berbicara tentang hal gaib, tentang yang tidak mungkin beliau ngarang, tentang hari kiamat, surga neraka, tentang tidak mungkin beliau ngarang, maka para ulama mengatakan hadisnya iya hadis mauquf, tetapi lahu hukmur rafa'. Dia dihukumi sebagai hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang sahabat Nabi berbohong. Begitu ya. Itu namanya hadis mauquf, yang kalau sahabat Nabi berbicara tentang hal gaib maka diangkat derajatnya menjadi hadis marfu'. Hadis marfu' berarti jadi sahih. Yang asalnya lemah menjadi apa? Sahih. Asalkan dari mulai imam yang meriwayatkan hadis sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, hadisnya ini, sanadnya ini benar, tersambung, meskipun tidak naik kepada Rasulullah SAW. Karena ketika sahabat Nabi berbicara seperti itu, tidak mungkin dari kantong beliau tidak mungkin ngarang, pasti mendengarnya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dihukumi hadis marfu' namanya. Hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah SAW dan dia sahih. Wallahu a'lam. Bagaimana memahami bahwa tayamum tidak bisa mengangkat hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, sedangkan syarat sholat adalah suci dari hadas? Maka jawabannya, tayamum itu pengganti wudu.
Dia bukan mengangkat hadas, pengganti dalam keadaan terpaksa. Makanya kalau seandainya ada orang bertayamum dan dia junub, lalu dia tidak dapati air, atau dia tidak sanggup memakai air untuk bersuci, maka kemudian dia bertayamum. Lalu dalam beberapa waktu setelahnya dia mendapati air, atau dia sanggup memakai air untuk bersuci, maka dia wajib mandi. Karena tayamum tadi tidak mengangkat hadas besarnya, dia hanya pengganti hadas, pengganti mandi atau wudu. Bisa dipahami ya ini ya. Contoh yang lain lagi, saya bertayamum jam 1 atau jam 2 siang, jam 14 untuk sholat zuhur. Oke, baik, sholatlah saya sholat zuhur. Lalu setelah itu, sebelum asar 10 menit ada air. Maka saya sholat asar pakai tayamum tadi atau harus wudu? Harus wudu, karena sudah ada apa? Air. Ya, sudah ada air. Berarti tayamum yang awal tadi tidak mengangkat hadas, dia cuma ganti dari wudu. Paham ya? Itu maksudnya. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana mengobati hati seseorang yang terus-menerus melakukan dosa namun diikuti dengan taubat sampai ia mendapati hatinya tidak ada lagi kenikmatan dalam ibadah, dikarenakan seringnya melakukan dosa hingga rasa takut pada Allah hilang? Maka jawabannya, ini sudah bagus. Dosa dia taubat, dosa lagi, bahkan dosanya sama, taubat lagi. Sudah bagus sebenarnya, terus saja seperti itu. Tapi lebih baik lagi ketika dia bertobat jangan mengulang. Tapi kalau terulang, taubat aja lagi. Sudah bagus. Yang tidak bagus adalah perasaannya tadi. Perasaannya bahwa wah, taubatnya ini taubat sambal ini. Nah, ini tidak bagus perasaannya, tidak benar. Tapi bertobatlah, menyesali perbuatan, bertekad untuk tidak mengulang, memutuskan dosa itu dengan ikhlas dan dikerjakan di waktu yang diterima taubat. Sudah? Ternyata sudah bertekad ini nggak melakukan lagi, tapi godaan syaitan kuat, hawa nafsu kuat, terperosok lagi, taubat lagi. Jangan pernah ada perasaan kayaknya main-main sama Allah, Ustaz. Nah, itu bisikan syaitan. Karena Allah berfirman dalam hadis Abu Hurairah, "Fal ya'mal ma syi' fa inni qad ghafartu lak." Fa'mal ma syi' fa inni qad ghafartu lak. Maka kerjakan sesukamu, aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Nah, gitu ya. Kerjakan sesukamu, aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Ini akibat apa? Maksudnya apa hadis tersebut? Selama engkau berdosa lalu engkau bertobat, Allah mengampuni. Dosa lagi, bahkan dosa yang sama, tobat lagi, Allah pasti mengampuni. Sampai ia mati seperti itu. Dan itu memang yang diinginkan oleh Allah dari kita. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudznibu," jikalau kalian tidak berdosa, kalau kalian ini tidak berdosa, maka sama seperti malaikat. La dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yudznibun hatta yastaghfiru. Maka Allah akan mewafatkan kalian dan Allah akan ganti kalian dengan orang-orang lain yang berdosa sampai mereka beristighfar. Nah, gitu maksudnya. Jadi sudah bagus ini tadi. Dia berdosa, lalu dia bertobat. Dosa lagi, tobat lagi. Meskipun yang paling bagus adalah bertobat dan tidak mengulangi lagi. Tapi toh kalau terperosok lagi, tobat aja lagi. Jangan, yang keliru adalah ketika ada perasaan sepertinya main-main dengan Allah, sepertinya nikmat taubatnya sudah hilang. Nah, ini keliru, itu bisikan syaitan.
Itu bisikan syaitan. Wallahu a'lam. Ada video orang-orang yang berdoa di kuburan. Pada video itu alasan mereka atau narasinya adalah meminta didoakan oleh mayit agar Allah mengabulkan hajat mereka, bukan meminta kepada si mayit, wahai fulan mayit, doain saya agar lancar urusan. Yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Poin yang ke perantara. Dia berdoanya kepada situ, kepada perantara. Tapi bukan tujuan utamanya, bukan itu. Agar perantara ini menghantarkan doanya kepada siapa? Allah. Itulah tadi yang disebut dengan perantara. Yang istilahnya zulfa. Istilahnya lagi adalah pemberi syafaat. Nah itu dia. Nah, bagus tuh anak dikasih nama anak laki-laki Zulfa. Artinya apa? Senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah mayit dikubur masih bisa berdoa? Nah, itu pertanyaan kita. Kan dia sudah meninggal. Nah, nanti ada alasan lain bahwa yang sudah dikubur ini wali Allah, dan wali Allah hidup di kuburnya. Nah, nanti mereka punya dalil-dalil itu. Maka kita katakan, walaupun wali Allah itu Anda katakan hidup, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Berdoalah langsung kepada Allah. Dan jujur para ikhwah, saya heran mengajak orang untuk langsung ikhlas murni berdoa hanya kepada Allah. Kenapa begitu sulitnya? Lalu kemudian kenapa kita punya hater akhirnya? Salafi, Wahabi, orang suka mensyirikkan, orang suka. Kita hanya ngajak nih, ayo berdoa kepada Allah. Enggak sulit kan? Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Fad'ullah mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan murni ikhlas hanya untuk Allah dalam berdoa. Itu yang diperintah oleh Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Enggak usah pakai perantara. Ya ini wallahu a'lam. Saya punya sosmed pribadi, tapi saya niatkan untuk berdakwah. Kadang bikin status, foto kajian dengan menutup muka akhwat dengan niat agar teman-teman yang lain mau mengenal sunnah. Apakah ini termasuk bertabarus dengan memamerkan foto kajian? Kajian gak usah difotoin. Yang Anda sampaikan, bukan pamerkan, yang saudari sampaikan adalah isi kajian. Ya, ini nanti kan ada tuh candid moto ustadz dari jauh. Ya, alhamdulillah bisa hadir di kajian ustadz. Enggak, yang disebarkan yang baik adalah hasil kajiannya. Nih ringkasan dari tadi nih, saya tantang. Kalau seandainya dia bisa meringkas kajian saya kasih 500.000. Dengan rapi kajian dari awal tadi yang tentang doa. Rapi, kirim ke saya PDF-nya. Rapi. Karena tadi pembagiannya macam-macam tuh. Ya. Dan lumayan 1 jam tuh saya berbicara. Saya mulai berbicara tentang pengertian doa. Kemudian saya mulai berbicara tentang pembagian berdoa kepada selain Allah. Lalu setelah itu saya berbicara tentang sebab mengapa tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Lalu setelah itu saya bikin bagan tentang berdoa kepada selain Allah. Bagannya ada 3. Kemudian sekarang saya membuat bagan orang yang berdoa kepada Allah yang ikhlas. Kemudian berdoa kepada makhluk, ya, macam-macam bagiannya. Nah, Januari nanti yang bisa ngasih saya, ya, ringkasan tadi. Nah, itu yang disebarkan. Jangan candid ustaz. Alhamdulillah. Semoga ustaz menjaga. Semoga Allah menjaga ustaz. Ini enggak manfaat.
Maksudnya nggak manfaat bukan untuk bisa terlalu bermanfaat ngajak orang ke pengajian. Ya, sebarkan apa yang didapat di pengajian, bukan situasi yang didapat. Ya. Ini kan kadang-kadang, mohon maaf, saya nggak bicarakan orang deh, nggak bicarakan ustadz lain. Kadang-kadang ustadznya juga terlena, diambil candid, ustadz turun dari mobil, disalamin jamaah, berkerubut salaman. Itu kan candid semua tuh. Ya, ya apa bedanya dengan publik figur artis-artis itu? Ya. Dan sepertinya tidak perlu melakukan itu. Apalagi ustadz-ustadz yang mentereng, yang followersnya jutaan, semestinya harus melarang itu. Ya, kan biasa tuh, kayak artis-artis lah, keluar dari mobil, kemudian ada pengambilan angle gitu. Paham ya maksud saya itu ya? Nah itu semestinya ustadz nggak usah digituin. Ustadz juga manusia. Ya, ustadz juga manusia. Dia suka popularitas, dia suka cinta, kecintaan kepada popularitas. Kadang-kadang cinta kepada popularitas itu lebih daripada cinta kepada uang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Apakah Ponpes Intan Ilmu ada yang untuk putri? Ada. Tahun ini kita angkatan ketiga penerimaan. Tahun ini angkatan ketiga. Nah, untuk putri ini beda lagi konsep yang ingin kita ingin kita cetak, muslimah yang ingin kita cetak beda lagi. Konsepnya adalah mencetak muslimah berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, dan terampil mengurus suami, sabar mendidik anak. Terampil ngurus suami, terampil ngurus perut suami, makannya, terampil mengurus syahwat kemaluan suami. Ya. Jadi kecuali kalau anak perempuan itu ingin jadi guru, jadi ustazah, jadi pimpinan pesantren, jadi pendakwah, nah dia harus tinggi sekolahnya. Tapi kalau seandainya dia nanti ya setelah selesai dari pesantren ada yang meminangnya, ya kita mendukung itu. Dan tidak usah terlalu tinggi-tinggi sekolahnya para perempuan. Yang penting dia pintar ngurus suami, sabar ngurus anak. Ya, itu dia. Dan ini saya saya kasih perhatian kepada bapak ibu. Kadang anak-anak kita sekolah, keasikan sekolah, kuliah sampai S3, umur sudah 27. Bagi perempuan 27 sudah tua. Susah ngalih mencari suaminya, susah nyari suaminya. Dan itu tidak diperlukan terlalu tinggi untuk mendidik anak. Karena anak kita akan bersama kita, apalagi yang orientasinya ke pesantren ya, ke lembaga pendidikan Islam, akan bersama kita maksimal nih SMP atau SD. Jadi umur 0 sampai 12 tahun itu anak kita bersama kita. Selainnya dia pesantren. Lebih banyak di pesantrennya daripada di rumahnya. Bapak-bapak ini pulang paling berapa? Ya. Sudah liburannya akhir tahun ini sedikit, cuma sepekan. Ya. Ramadan cuma sebulan. Begitulah dunia pesantren. Anak-anaknya sudah punya dunia lain dia kalau dia ke lembaga pendidikan Islam yang boarding. Nah, maksud saya perempuan tidak terlalu tinggi-tinggi sekolahnya, kecuali saya katakan dia ingin jadi ustazah, pendakwah, mudirah, pimpinan pesantren, guru, itu baru harus tinggi. Tapi kalau di rumah, ya, dia cukup pintar masak, kemudian pintar di atas ranjang,
kemudian sabar mendidik anak. Sabar. Karena para ikhwah, ilmu yang didapat dari 0 sampai 12 dari ibunya tidak harus terlalu tinggi. Hafalan pun tidak harus terlalu banyak. Nanti dia menghafal di pesantrennya ketika umur SMP, SMA. Ya. Bahasa Arab pun nggak terlalu. Makanya di pesantren ilmu nanti tidak terlalu ditekankan bahasa Arabnya. Tapi dia dididik agar pintar mengurus suami, terampil, dan dia nanti diperkirakan sabar, teguh, kokoh ngadepin anak. Anak itu kan, Pak, saya ngelihat ya, istri ini di rumah kadang Iqra ngajar satu huruf satu hari. Wah, itu kalau perempuan yang tidak dibiasakan untuk sabar mendidik anak, sudah ke TPA aja gini sudah dah. Mau mama? Itu tuh. Ya, seperti itu. Maka harus punya kesabaran dalam mendidik anak. Wallahu a'lam. Bila berada di lingkungan kerja yang banyak hal kadang diisi dengan menceritakan atasan, mau teman sendiri, terkadang diam saja agar tidak ikut dalam percakapan tersebut. Tapi kadang kalau diam teman-teman jadi heran dikira ada masalah, padahal diam di sini dalam rangka mengurangi berbicara yang tidak bermanfaat. Maka jawabannya lebih baik kerjakan yang lain atau pindah ke tempat lain, maksudnya pindah ke ruangan lain. Jangan ikut. Ini toksik. Di dalam sebuah lembaga pekerjaan yang suka ghibah, itu toksik banget. Belum lagi itu dosa besar, ya. Tapi kebiasaan yang ghibah ini nggak mau keluar, merasa tidak sejahtera di tempat itu, tapi dia nggak mau keluar. Dia cuma sukanya ngomongin orang. Ngomongin pimpinan, ngomongin atasan, ngomongin perusahaan, kebijakan-kebijakan. Ya, ini penyakit. Ya, dan itu yang paling utama harus kita obati dengan ilmu agama. Dia adalah dosa besar. Dosa besar. Maka tidak boleh ikut. Dan kalau kita ada di tempat tersebut, wajib mengingkari. Kalau tidak, kita akan kecipratan ghibahnya. Karena diam atas kemungkaran. Wajib mengingkari. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini yang bisa disampaikan. InsyaAllah ta'ala, sebagaimana sudah saya sering sebut, bahwa pengajian ini akan dirubah nanti menjadi habis subuh, ya, habis subuh. Kemudian untuk bulan November sepertinya ya, untuk saat sekarang keputusannya belum bisa kesini karena harus menghadiri pernikahan Ustaz Syukran ya, yang di Pasir. Desember ada rihlah safar, saya nggak bisa datang ke sini. Jadi kita bertemu kembali insyaallah bulan Januari. Jadi setelah 1 tahun ketemu lagi. Ya. Demikian, subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.